siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan proses tersangka pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit pada lembaga keuangan non bank milik pemerintah. Ini harus kita satukan persepsi dulu ya. Jadi lembaga keuangan non bank milik pemerintah. Jadi saya bacakan penanganan kami bahwa pada hari ini Kamis tanggal 28 Agustus 2025 jam 14.00 waktu Indonesia Barat, tim penyidik Kejaksaan Negeri Indramayu telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial J berdasarkan surat penetapan tersangka nomor AB harus mendaftar 02 garing M.2.21 garing FD.2 garing 08 2025 tanggal 28 Agustus 2025. Bagi Indramayu karena dinilai sejak proses awal dilakukan penyelidikan, tahap penyidikan, tim telah menemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini resmi dikeluarkan surat penetapan tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu. Bahwa kami sampaikan bahwa penanganan sampai ke tahap sekarang ini adalah kita melakukan proses penyelidikan, kemudian di bulan Februari 2025 sudah naik ke penyidikan dengan tahap penyidikan umum. Hari ini sekalian penetapan tersangka, hari ini juga ditingkatkan ke tahap khusus, langsung ada penetapan tersangka. Adapun kronologis yang secara singkat terhadap perkara ini adalah kurun waktu 2022 sampai dengan 2023 tersangka J selaku kepala unit lembaga keuangan non-bank milik pemerintah unit cabang Gambus Wetan Kabupaten Indramayu periode 2022 sampai dengan 2023 telah melakukan penyimpangan pada penyaluran kredit terhadap 6 orang yang namanya digunakan seolah-olah sebagai nasabah kredit cepat aman. Ada namanya program ini KCA yang mengakibatkan kredit macet. Jadi oleh si tersangka J, 6 orang ini adalah fiktif. Makanya ada bahasa tim penyidik menyebutkan namanya seolah-olah, jadi fiktif. Dan anggota 6 orang ini adalah dari keluarga tersangka sendiri. Kemudian ada juga sebagian nasabah yang terdahulu. Nasabah yang terdahulu itu artinya yang sudah melakukan akad kredit, kemudian lunas, kemudian diambil datanya oleh si tersangka. Kemudian data itu masih ada. Kemudian juga kenapa jadi bisa ini lolos? Ada agunan yang masih ada di lembaga keuangan itu yang digunakan oleh si tersangka J. Namun demikian, stressingnya adalah bahwa si tersangka dalam menyebutkan nama orang ini tidak tanpa sepengetahuan 6 orang ini, jadi bekerja sendiri. Kemudian akibat perbuatan tersangka J mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp453.988.140 sehingga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yaitu pasal 18 Undang-Undang Tipikor tahun 3199 nomor 3199 sebagaimana diubah dalam nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 6A. Bahwa karena ada proses selanjutnya, tim penyidik dan pertimbangan lainnya pada hari ini, tim penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Indramayu akan melakukan penahanan kepada tersangka J ke lapas kelas 2B Indramayu selama 20 hari ke depan sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 1 KUHP guna mempersiapkan surat dakwaan untuk umum dan segera mungkin akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk menjalani persidangan.
Kejaksaan Negeri Indramayu berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita memohon dukungan kepada masyarakat setiap kegiatan dan melakukan penegakan hukum. Demikian press release hari ini. Silahkan yang mau bertanya nanti dipimpin langsung oleh Kasinda. Jabatannya sebagai Kepala Unit Lembaga Keuangan dan Pemerintah Cabang Gabus Wetan Kabupaten Indramayu. Periode yang periode penyimpangan ini 2022 sampai dengan 2023, otomatis dia juga menjabatnya sekitar tahun itu. Kemudian uang yang disimpan dan di kredit fiktif ini kemudian jadi macet, itu digunakan oleh si tersangka untuk kepentingan pribadinya, di antaranya membayar angsuran hutang, kebutuhan sehari-hari. Jadi nilai kerugiannya itu 453 juta sekian. Kemudian ada uang yang di hadapan kita ini sebesar 79 juta itu untuk pengembalian yang dititipkan oleh kita, yang menjadi nanti totalan kerugian negara kita 443, sehingga dengan adanya pengembalian ini itu senilai menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari si tersangka dalam pembayaran uang pengganti untuk pengembalian aset pemerintah, aset negara itu senilai 374.736.000 rupiah sekian. Jadi ada kewajiban dari si tersangka pemulihan keuangan negara sebesar 374 juta sekian. Kemudian ancaman hukuman dengan Bapak Slamet tadi dari Indramayu, pasal 2 itu adalah ancaman hukumannya minimal 4 tahun. Kemudian pasal 3 ancaman hukumannya minimal 1 tahun. Kalau 4 berarti perbuatan itu secara berlanjut. Jadi 64 itu dilakukan oleh kepala unit itu secara berlanjut. Jadi hari ini diambil, kemudian besok diambil, mungkin sebulan kemudian diambil lagi. Dengan penyaluran kredit sebanyak 6 orang ini dengan fiktif. Jadi dia mengajukan kredit fiktif dengan nama 6 orang, mungkin tidak semuanya langsung 6, mungkin 1, 2. Jadi dengan syarat karena dia juga sebagai kepala unit, syaratnya dilengkapi dan dia juga sebagai penentu kebijakan akhir disyaratkan dengan nama-nama orang ini bisa dikeluarkan oleh dia sendiri. Jadi itu yang modus operandi terkait pemakaian uangnya oleh si tersangka untuk kepentingan ini. Yang lain, oke. Nah, ini ya.